Ohayo minasan! Di materi kali ini kita akan membahas bab 5. Kita langsung bahas ke tata bahasa 1 ya. Di tata bahasa 1 di sini bisa kalian lihat ada kata benda tempat ikimas, kimas, kaerimas. Tulisannya he, tapi dibaca partikel menunjukkan arah gerakan atau tempat tujuan yang dinyatakan oleh ikimas, kimas, dan kaerimas. Untuk bab 5 kita hanya akan belajar tentang ikimas, kimas, dan kaerimas untuk partikel ya. Contohnya adalah Kyoto ikimas, pergi ke Kyoto. Nihon kimas, datang ke Jepang. Uchi kaerimas, pulang ke rumah. Polanya seperti ini ya. Jadi silahkan kalian buat contoh kalimat yang menggunakan partikel dan kata kerja ikimas, kimas, dan kaerimas. Di pola 2 kita akan belajar kata tanya mo dan kata kerja bentuk negatif. Apabila kata tanya langsung disusul dengan mo yang kemudian diikuti dengan bentuk negatif, maka kalimat itu bukan kalimat tanya lagi, melainkan bentuk negatif mutlak. Kita langsung ke contohnya aja ya. Contohnya, doko mo ikimasen. Nah, di sini kenapa partikel nya di dalam kurung? Karena bisa digunakan, bisa tidak. Doko mo ikimasen ini artinya tidak pergi kemana-mana. Jadi dia tidak pergi kemana-mana, tidak pergi kemanapun. Jadi dia tidak pergi kemanapun ya. Contoh keduanya, nani mo benkyou shimasen, tidak belajar apapun. Kata tanya langsung disusul dengan partikel mo itu tidak menjadi kata tanya lagi, menjadi bentuk negatif mutlak. Contoh berikutnya adalah dokoemo ikimasen ka. Ini bisa menjadi kata tanya karena ada partikel ka di belakangnya. Jika tidak ada kata tanya ka lagi di belakangnya, hanya kalimat bentuk negatif. Jadi, jika kalimat tanya disusul dengan partikel mo, dan setelah partikel mo itu adalah kata kerja bentuk negatif, berarti itu adalah kalimat negatif mutlak. Tetapi, bisa menjadi kata tanya kembali jika di belakangnya ditambah partikel ka, yang artinya menjadi apakah tidak pergi kemana-mana atau apakah tidak pergi kemanapun. Nah, contoh berikutnya ada lagi, nani mo benkyou shimasen ka, apakah tidak belajar apapun, seperti itu. Ada contoh lagi nih, tapi ini contohnya agak sedikit berat, yaitu contohnya dari contoh kalimat yang ada nanti di bab 10, yaitu daremo imasen. Imasen ini dari bentuk positifnya yaitu imas yang artinya ada. Jadi daremo imasen artinya tidak ada siapapun. Lanjut ke contoh berikutnya, ini akan kita temukan di bab 6, yaitu nani mo tabemasen. Tabemasen bentuk positifnya itu tabemas, negatifnya tabemasen. Nani mo tabemasen yang artinya tidak makan apapun. Gimana? Kalian udah cukup paham belum tentang kata tanya yang disusul dengan partikel mo, dan setelah partikel mo ini disusul lagi dengan kata kerja bentuk negatif. Itu menjadi kalimat negatif mutlak. Jika kalian ingin kalimat itu menjadi kalimat tanya, tinggal tambahkan partikel ka di belakangnya. Gimana? Udah paham belum? Kalau gitu, silahkan kalian buat contoh kalimat dengan pola 2 ini. Sekarang kita masuk ke pola 3. Di pola 3 ada kata benda kendaraan D, ikimas, kimas, kaerimas. Partikel D untuk menunjukkan alat yang dipakai. Bila D terdapat setelah kata benda atau alat angkutan dan dipakai dengan kata kerja yang menunjukkan gerakan atau perpindahan, maka artinya menggunakan alat angkutan tersebut. Jadi di sini kan ada kata benda kendaraan. Setelah kata kerja kendaraan terus disusul dengan partikel D, itu berarti artinya menggunakan atau dengan kendaraan itu. Contohnya, denshia de ikimasu,
pergi menggunakan densya. Berarti dia tuh perginya itu pakai densya, alat transportasinya itu densya. Tuh. Contoh berikutnya, takuside kimashita, datang dengan taksi atau datang menggunakan taksi. Seperti itu. Partikel D ini menunjukkan alat apa yang kita gunakan untuk pergi, datang, dan pulang. Tetapi, jika kita pergi, datang, atau pulang tidak menggunakan alat transportasi atau tidak menggunakan kendaraan atau tidak menggunakan kata benda kendaraan tadi itu, contohnya seperti aruite atau berjalan kaki, kita tidak membutuhkan partikel D. Contohnya, ekikara aruite kaerimasu, pulang dengan jalan kaki dari stasiun. Nah, jadi khusus untuk aruite atau khusus untuk berjalan kaki tidak menggunakan partikel D ya. Partikel D digunakan untuk menunjukkan alat transportasi yang kita gunakan untuk pergi, pulang, dan datang. Kalau kayak gitu, supaya semakin paham lagi, silahkan kalian buat contoh kalimatnya dengan pola 3 ini. Sekarang kita masuk ke pola 4. Di pola 4 ada kata benda. Kata bendanya ini orang atau binatang. To, kata kerja. To setelah kata benda yang menunjukkan orang atau hewan memiliki arti bersama atau dengan. Contoh kalimatnya yaitu Kazoku to Nihon e ikimasu, pergi ke Jepang bersama keluarga. Bersama keluarga atau dengan keluarga ya. Ada yang khususnya juga nih untuk partikel to. Jika kalian pergi, datang, atau pulang, atau melakukan sesuatu kegiatan hanya sendirian, tidak memerlukan partikel to ya. Yang digunakan adalah hitoride. Contohnya yaitu hitoride nihon e ikimasu, pergi ke Jepang sendiri. Ketika kalian melakukan sesuatu kegiatan sendirian, tidak menggunakan partikel to, watashi to nggak ada, nggak bisa. Kalau sendirian berarti hitoride yang digunakan. Oke, gimana? Paham ya? Supaya semakin paham lagi, silakan kalian buat contoh kalimatnya. Di pola 5 ada itsu. Untuk menanyakan waktu dengan kata tanyanan seperti nanji, nanyobi, nangatsu, nanichi. Selain itu, kita bisa menggunakan itsu yang artinya kapan. Tetapi itsu tidak diikuti oleh partikel ni. Contoh kalimatnya adalah Itsu nihon e kimashita ka? Kapan datang ke Jepang? Sangatsu ni jugo nichi ni kimashita, datang pada tanggal 25 Maret. Itsu Hiroshima e ikimasu ka? Pergi ke Hiroshima kapan? Raishu ikimasu, pergi minggu depan. Nah, gimana nih untuk kata tanya itsu yang artinya kapan? Apakah sudah paham? Intinya, itsu sama seperti pertanyaan nanji, nangatsu, nanichi, nanyobi. Hanya itsu tidak memerlukan partikel ni. Supaya semakin paham lagi, silakan kalian buat contoh kalimat yang menggunakan kata itsu. Lanjut ke pola 6. Yo dipakai pada akhir kalimat. Yo untuk memberitahukan kepada lawan bicara yang belum diketahui atau menekankan penilaian pendapat si pembicara kepada lawan bicara untuk mempertegas. Ini sama seperti ne yang kita pelajari di bab 4, yaitu sebuah ekspresi. Nah, kalau yo ini ekspresi juga, tapi ekspresi yang ditunjukkan di partikel yo ini adalah memberitahukan informasi baru kepada lawan bicara. Jadi dia mempertegas kalimat yang dia ucapkan. Contohnya, kono densha wa koshien e ikimasu ka? Kereta ini apakah pergi ke Koshien? Iye, ikimasen. Sugi no densha desho? Tidak pergi ke sana. Sugi no densha desu. Kereta berikutnya. Nah, di sini ditambahkan partikel yo untuk menekankan kepada lawan bicara tentang informasi yang dia berikan. Sugino densha desyo, kayak gitu. Nadanya, nada yang digunakan di partikel yo ini nada memberitahu ya, memberitahu informasi. Contoh lainnya adalah Nihon no ramen wa oishii desyo. Nah, dia memberitahu bahwa ramen buatan Jepang enak. Oishi ini artinya enak. Nah, yo di sini sebagai
penekanan memberitahukan kepada lawan bicara tentang informasi yang ia berikan. Jadi seperti itu. Jadi yo di sini adalah sebuah ekspresi ya. Jadi kayak gitu. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Supaya semakin paham lagi, silakan kalian buat contoh kalimat menggunakan ekspresi yo ini. Yeay, akhirnya bab 5-nya udah selesai. Kita lanjut mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas adalah untuk menguji kemampuan kita apakah kita sudah paham tentang materi yang kita pelajari sekarang. Setelah kalian mengerjakan tugas materi ini, di akhir materi akan ada kosakata untuk bab 6 yang akan kita pelajari untuk materi berikutnya. Nah, gimana setelah mengerjakan tugas dan mencatat kosakata yang akan kita pelajari di materi berikutnya? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.